Yang kedua adalah sulamun. Sulamun, sulamun itu apa ya, kalau di bahasa Sunda mah nete taraje nincak hambalan. Nah, nete taraje nincak hambalan itu. Nah, sehingga umat Islam itu tidak pantas kalau orang yang baru bekerja, orang yang baru punya apa-apa, ya punya apalah, dia merasa ingin langsung tinggi, itu kan. Nah, jadi oh iya, sulamun itu nata taraja nih cakaman itu seperti ini. Kita kalau nih, kalau apa, naik naik melewat tangga, itu yang kita injak itu yang pertama, dari satu dulu, terus dari satu ke dua, dari dua ke tiga. Nah itu tidak langsung dari satu ke tiga. Kalau naik tangga pun juga seperti itu. Tidak ya. Maka dengan apa namanya, dari satu ke dua dulu. Nah, di Islam itu ada proses. Gak bisa langsung bim salah bim abakadabrah dan lain sebagainya gitu ya. Dengan instan yang harus kita alami ataupun yang kita inginkan itu instan harus terjadi seperti itu tidak sebenarnya. Itu bukan Islam. Bukan Islam ya. Kita sekolah saja, sekolah. Kalau kita sekolah dari kelas satu naik ke kelas 2 ada, gak ada yang naik ke kelas langsung dari satu ke tiga, walaupun dia itu adalah seorang yang jenius ya, yang luar biasa, luar dari biasa itu kan, kalau bukan biasa di luar. Nah kalau memang itu jenis tetap harus melalui proses dulu tiga dulu. Nah Islam juga seperti itu. Dari usaha kecil kita jangan mengharapkan langsung tinggi, langsung besar, langsung itu berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak merasakan kepedihan, kesusahan, perjuangan itu tidak ada. Gitu. Nah makanya di dalam Islam itu meniti ya, meniti nincak nete nete taraje nincak hambalan, tersusun rapi. Jadi kalau kita berusaha hanya dapat sekian, maunya ingin sekian, ingin begitu, nggak ada, nggak bisa, itu bukan Islam. Tapi Islam itu harus meniti dari bawah dulu, tidak langsung apa namanya, tidak langsung begitu seperti yang kita harapkan. Itu di dalam konsep Islam ya. Yang kedua, nah, makanya orang itu, perjuangan orang itu harus benar-benar mengikuti alur yang harus kita jalani, karena kehidupan ini tidak bedanya dengan perjalanan kita. Kalau dari Tasikmalaya mau ke Bandung, nggak ada atau nggak pernah kalau kita secara fisik ya, dari Tasik mau langsung ke Bandung blok ada di Bandung, nggak bisa, nggak bisa gitu. Ya udahlah, tahu semua orang juga pasti begitu, ya nggak bisa, iya, tidak bisa. Tapi kita, apakah kita memaknai dalam arti kehidupan itu seperti itu atau tidak? Nah, kalau kita mau ke Bandung dari Tasik sini, kita minimal kalau tidak punya kendaraan, tidak punya mobil, motor, kita berjalan. Ya, jalan kaki menuju apa? Menuju angkutan umum. Itu nggak bisa. Kita mau kemana? Mau ke Bandung. Langsung ada di mobil umum. Nggak bisa. Kita harus melangkah dulu. Itu. Ya, apa ya? Apa ingin mengerti ini, semua orang itu nggak ada yang insan ataupun nggak ada yang langsung seperti itu. Kalaupun ada istijrad ya, ataupun instan langsung, itu tidak akan lama. Itu lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena tidak merasakan pedih, susah, perjuangan itu nggak ada ya, karena perjuangan itu adalah sebagai apa, sebagai eh, jembatan untuk menuju kesuksesan, ujian dan lain sebagainya itu. Karena ujian itu tidak akan pernah lepas dari manusia ya. Nah setelah itu kalau kita sudah menyadari hal seperti itu, mungkin akan mengerti, oh ternyata hidup seperti ini. Nah setelah naik angkot gitu kan, naik umum, nggak langsung juga ke Bandung, nggak bisa. Kalau dari Tasik di sini kan harus lewati Indihiyang, lewati Raja Pola ataupun Ciawi. Nah, itu seperti itu. Dan kita akan menemukan berbagai macam rintangan, ujian, cobaan. Mana ujian dan cobaannya? Ujian dan cobaan itu adalah ketika kita berjalan
di jalan raya kita akan menemukan tanjakan dan turunan. Belum lagi kalau kita lebih cepat, di depan ada bis. Ya, beres kita salip bis, di depan apa kosong? Tidak ada lagi truk yang muat pasir. Kita harus berpikir lagi kalau seperti apa untuk menyalip kan harus berpikir dulu di gimana yang harus dicari lowong. Itu perjuangan. Kalau sudah tersusul, alhamdulillah. Nah itu kalau kita mengetahui atau tahu bahwa Islam itu seperti itu perjuangannya memang harus seperti itu sih manusia. Ya. Nah, karena manusia itu hidup di dunia ini tidak akan pernah ada yang lepas dari permasalahan. Siapapun Anda yang menonton ini belum tentu tidak punya masalah. Semua juga mendapatkan atau punya masalah. Hanya masalah itu kita harus ambil hikmahnya. Yang pertama adalah untuk menambah kekuatan keimanan. Ujian untuk mendewasakan pemikiran kita ketika kita mendapatkan permasalahan apapun itu sudah kita alami. Dan nanti ketika kita dihadapkan lagi dengan persoalan yang kita hadapi hampir sama dengan apa yang dialami dulu kita, itu akan jadi ilmu buat kita. Ya. Nah, akhirnya kita dewasa. Pemikiran itu dengan permasalahan itu semakin dewasa. Kalau tidak ada masalah, mana mungkin orang bisa ngomong, mana mungkin orang bisa berpikir, mana mungkin orang bisa menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena tidak punya masalah. Nah, yang kedua, jadi ilmunya apa? Untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat diamalkan kepada orang lain saat kita dibutuhkan oleh orang lain. Umpamanya orang lain itu menemukan kesulitan permasalahan seperti yang telah kita alami, maka kita bisa ucapkan, bisa kita memberikan satu motivasi untuk bersabar dan dalam menghadapi hal seperti ini. Sabarlah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Bahkan saya lebih perih daripada Anda, lebih susah daripada Anda. Coba kalau kita tahu punya masalah itu, orang yang ingin meminta solusi pada kita, itu tidak mungkin kita memberikan solusi, tidak mungkin kita bisa berbicara karena tidak punya masalah dulunya. Tapi kalau sekarang sudah punya masalah, ya beban itu akhirnya kita pecahkan. Orang lain bertanya seperti itu, maka kita akan memberikan jalan kesabaran, ya, saling berwasiat dalam kebaikan karena kita punya pengalaman. Itulah pengalaman yang paling utama. Jadi kalau orang yang mengatakan saya tidak punya masalah itu kan bohong. Justru karena masalah itu adalah mendewasakan pemikiran kita dan menjadikan tambahnya ilmu buat kita. Oke, kita langsung ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, kita dapat apa? Ini sama menghadapi masalah. Kita dapat tanjakan dari kalau di sini dari Malangbong ya, dari Nagreg gitu kan. Naik dalam keadaan macet, keadaan panas, keadaan hujan dan sebagainya, ya gerah dan lain sebagainya. Nah, ini masalah. Kalau kita mau ingat bahwa kita mau ke Bandung, punya tujuan ya untuk sampai ke sana, apakah kita harus sabar atau kita tidak sanggup pulang lagi? Itu dua pilihan. Nah, kalau kita pulang lagi, kembali lagi ke Tasik, maka kita tidak akan pernah sampai yang namanya tujuan ke Bandung kemana. Nggak akan sampai. Kenapa? Karena tidak mau menghadapi panas, macet, ya. Apalagi naik itu sama sekali kita. Nah, kita kembali lagi lah. Maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan ke Bandung tadi. Ya. Tetapi kalau kita bersabar menghadapi semua itu, sama kok, bukan hanya kita. Kita macet, ya orang lain pun macet. Ya. Nah, orang lain pun itu kena panas, ya sama, kita juga kena panas. Ya, kita gerah, ya orang lain juga gerah. Masih semua juga sama. Ya. Karena dengan mempunyai cita-cita untuk mencapai tujuan ke Bandung itu, maka bersabar untuk menembus itu perjalanan seperti itu. Jadi kebanyakan orang itu ketika kita susah, ketika kita punya masalah,
ketika kita bingung, yang dirasakan kita lah yang lebih parah, kita yang lebih susah, kita yang lebih berat dalam masalah ini. Padahal banyak orang yang lebih daripada kita. Itu yang diharapkan ya. Nah, setelah beres itu, kita menghadapi tanjakan, panas, macet, dan sebagainya. Karena dengan sabar kita tekuni, maka akhirnya kita mencapai satu titik yang kita tuju adalah pencapaian yang kita tujuan, yaitu ke Bandung. Nah, orang yang mempunyai permasalahan itu seperti itu dengan sabar, tawakal, karena ini adalah ujian dari Allah. Semuanya dari Allah. Diuji. Itulah Islam netet taraje nincak hambalan. Artinya meniti dari bawah. Kalau kamu sudah dari atas itu berbahaya karena apa? Tidak ada pengalaman dan tidak punya ilmu. Karena ilmu yang lebih utama. Itu banyak uang, harta benda dan sebagainya. Kalau kita tidak punya ilmu ya hancur lah. Ya. Tapi kalau sudah punya ilmu, kita bisa memanage dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah itu, jadi kalau mereka yang mengaku Islam karena ingin langsung ingin mendapatkan langsung itunya maaf saja, nggak bisa, ya, nggak bisa.